Ya, baik, selamat siang teman-teman. Santai, sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu. Saya sendiri Jack Juang dari Momere, Flores. Lalu di sebelah kiri saya ada Mbak Jessica dari Lampung. Dan yang sebelah sana berpakaian putih, Suster Ivon dari Sumatera ya, Sus? Ya, Sumatera Utara. Jadi tujuannya itu kita mau ngobrol-ngobrol santai soal kepercayaan kita. Sehingga kami ingin mencari tahu lebih banyak tentang agama dari teman-teman, keyakinan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septa Suryadi, saya dari Lampung, dan saya beragama Kristen. Oh, Kristen. Mbak? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Kalimantan Barat, agama Islam. Sintang ya? Pontianak. Oh, Pontianak, oke. Perkenalkan, nama saya Putu Analis Mafianti dari Lampung. Saya agama Hindu. Oke, nama saya Muhammad Ali Rohman. Saya asli Jawa Timur, Gresik. Saya di Jogja sejak tahun 2017. Di Jogja saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya ngambil jurusan hermeneutika Al-Quran. Jadi ada di Fakultas Pasca Sarjana. Mungkin itu perkenalan. Silakan, Suster. Kami mau bertanya pertama soal agama dulu ya, Kak. Untuk apa sih yang orang Kakak tahu soal sejarah singkatnya agama orang Kakak masing-masing gitu? Kalau agama Hindu itu masuk ke Indonesia pada abad keempat Masehi. Terus ditandainya dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Itu bukan 7 Yupa. Oke. Iya. Masuknya agama Kristen, ini menurut pengetahuan saya tadi, kurang lebih agama Kristen Protestan itu dibawa oleh para penjajah atau misioner Belanda. Belanda kan punya 3 ini, God, Glory, dan Gospel. Dan Gospel itu adalah penyebaran agama Kristen. Pertama kali ya agama Islam itu lahirnya di negara Mekah ya, Arab. Yang pertama kali itu Nabi Muhammad SAW. Dan pada lahirnya agama Islam itu tahun 20 April 571 Masehi. Pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yang biasa disebut tahun gajah. Pertama kali masuk Indonesia pada 610 Masehi. Sebagaimana yang kami sering dengarkan gitu ya dari pelajaran-pelajaran sejak di bangku SD, bahkan sebelum SD ya, kalau kami, karena saya itu di kampung ya, di desa. Jadi di desa itu hampir setiap malam Senin itu kita ada tiba gitu, pembacaan sholawat seperti itu. Itu dijelaskan bahwasanya yang membawa agama kita adalah Nabi Muhammad SAW, seperti itu, melalui petunjuk-petunjuk yang ada di kitab Al-Quran. Untuk sejarahnya sendiri ya, awal mula itu ya Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali Islam seperti itu, sebelum Nabi Muhammad hadir di Arab pada saat itu ya, seperti itu. Jadi Islamnya itu sebelum seperti itu. Kalau dalam sejarah kami itu menjelaskan seperti itu. Jadi sebelum nabi-nabi yang lain itu diturunkan, Muhammad sudah lebih dulu menjadi Islam. Tapi itu masih menjadi sebuah ibaratnya banyak penafsiran seperti itu. Karena Islam sendiri itu kan keselamatan. Kalau yang sering saya dengarkan dari guru-guru itu mengajarkan keselamatan. Ya, keselamatan bagi sesama. Kita tidak bisa memonopoli keselamatan hanya untuk golongan atau individu tertentu, kan tidak seperti itu. Jadi kita lebih general
general, yakni keselamatan kita bersama. Gini Mas, berhubungan tentang Nabi Muhammad ini, saya juga mau tanya kan, saya dengar kalau Nabi Muhammad itu kan punya beberapa istri, gitu. Ya. Lalu apakah itu ada sangkut pautnya dengan itu masyarakat boleh laki-laki itu boleh memiliki beberapa istri? Poligami gitu. Ya, poligami gitu. Oh iya. Apakah dasarnya itu atau dari ada yang lain gitu Mas? Oh, itu soal poligami ya. Iya. Nah, kalau itu kalau saya pribadi, karena kalau ngomong ini nanti dikira ini sebuah ajaran seperti itu ya. Saya tidak berbicara ajaran. Ini saya lebih kepada kemudian apa yang saya yakini sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk kasus poligami ya yaitu masing-masing ya. Sebenarnya kalau saya memaknai poligami itu sendiri itu sebuah tantangan. Tantangan dari Tuhan. Tantangannya bagaimana? Ya silakan menikah gitu. Tapi kamu kuat ya untuk kemudian mengurus. Kalau mengurus memberi makan itu bisa Mas. Tapi membagi perasaanmu dengan porsi yang setara. Padahal kita nggak punya timbangan. Ini perasaanku untuk istri pertama sudah 1 kilo belum? Istri kedua sudah 1 kilo belum? Itu soal perasaan dan banyak soal-soal yang lain. Nah itu sebenarnya kalau saya mana itu tantangan. Kamu sih bisa nggak seperti itu? Kamu mampu nggak punya kekuatan seperti itu nggak? Gitu. Kalau kita ditantang oleh seorang guru itu kan ditantang atau diuji gitu, sebenarnya itu ya sesuatu yang cukup berat juga toh. Gitu. Kalau aku maknanya itu sebagai mampu nggak? Bah, kalau udah digitukan oleh seorang yang lebih tahu kan, justru kita akan takut toh. Oh iya, dia itu lebih tahu loh. Saya ditanya, oh mampu nggak gitu ya? Jawabannya kalau saya pribadi saya tidak mampu untuk melakukan itu. Membagi secara adil dan sebagainya. Nah, untuk konteks istri Nabi yang banyak itu kalau saya sering mendengarkan penjelasan yang kemudian saya terima itu Nabi itu tidak kemudian dalam satu waktu kemudian beristri 4 itu lebih dari 1 itu. Tapi ada masanya seperti itu dan ya kita itu kekhususan lah bagi nanti kalau saya mengambil pelajaran itu kekhususan Nabi dan itu dijelaskan oleh ya ustadz itu tidak dalam satu waktu gitu. Artinya mungkin setelah wafatnya atau ya, mungkin satu meninggal dia ambil lagi yang baru. Tidak sekali langsung 4 gitu. Iya karena kan pengalaman saya gitu, saya selalu sendiri gitu melihat kalau ada seorang suami yang punya beberapa istri, istrinya rukun gitu memang. Ada rasa selalu sendiri juga sih bagaimana mereka menanggapi situasi yang seperti itu. Karena kan untuk di Katolik sendiri Mas kan hanya ada maksudnya satu suami dan 1 istri begitu. Jadi ketika saya dengar kalau dulu ya Islam itu ternyata boleh seorang suami punya beberapa istri, wah bisa ya begitu gitu. Jadi saya juga sempat penasaran gitu, gimana sih mereka gitu. Tapi karena ada sosmed gitu kan Mas, dari Facebook, TV, jadi saya juga bisa lihat oh begini ternyata gitu. Ya. Terus satu lagi soal itu, Nabi itu menikahnya itu kepada janda-janda. Oh, kepada janda. Janda. Berarti selain itu yang punya julukan itu, jadi yang lain itu tidak. Nah, ini saya ingin menekankan bahwasanya sebenarnya konsep menikah itu juga konsep membantu juga. Oke. Konsep membantu gitu. Oh, ada gitu, ya. salah satu mufasir yang menyampaikan itu kalau jadi yang menikahnya jangan kepada yang muda-muda seperti itu loh. Iya. Jangan nikah kepada orang yang muda-muda gitu. Jadi ada konsep membantu itu membantu yang janda gitu. Yang janda yang gitu. Iya. Jadi kita kan menolong dia punya anak, menolong dia punya keterbatasan ini itu gitu. seperti itu.
mirip kisahnya Nabi Ruth ya. Nabi Ruth ya. Ya. Kami kan lagi bahas tentang Nabi Ruth yang di Alkitab ya Mas ya. Dia itu kan juga seorang janda. Lalu dia itu diangkat seorang pria bernama Boas. Ya, karena dia ingin menanggung ini keluarga ini karena dia janda gitu. Jadi dia biar martabatnya naik kan gitu. Konteksnya juga untuk gitu menolong. Iya gitu. Kalau saya lebih senang dengan yang seperti itu, artinya saya sepakat gitu loh. Jadi ya tidak apa-apa menikah, tapi ada konteks kemudian Saling membantu. iya saling membantu gitu. Jadi mengangkat yang janda itu tadi yang niat baiknya. Ya. Saya kira itu lebih baik. Terus kalau misalnya itu kita lihat masalah yang orang-orang yang suka bukan membantu yang janda, tapi lebih ke melihat ini bening nih, seharus nikah lagi nih. Itu yang kita yang kemudian ini tidak benar gitu ya. Bukan tidak benar ya. Kalau aku itu kurang benar gitu kalau ya begitulah. Saya ngerti. Nah, selanjutnya kami juga mau bertanya nih Kak, ciri khas dari agama masing-masing gitu, misalnya kan tempat ibadahnya, kitabnya gitu, dan ajaran-ajaran yang membedakan dengan agama yang lain gitu. Mungkin bedanya dari tempat ibadah ya. Kalau saya kan pura gitu Ya, kan, pura, di candi gitu. Kalau Ya saya masjid itu sholat yang wajibnya itu puasa, hari lahirnya, hari besarnya itu hari raya, lebaran, Idul Fitri. Kalau ciri khas dari laku ibadahnya ya, kerjaan ibadahnya itu mungkin ya beda ya. Kalau kami teman-teman Islam itu ke masjid gitu ya, sehari 5 kali misalkan seperti itu bagi yang rajin, bagi yang sibuk kerja ya kadang-kadang ya dia mungkin maghribnya saja, isya-nya saja, subuhnya saja. Itu untuk ciri khas laku ibadahnya seperti itu. Kalau ciri khas secara penampilan pakaian gitu ya, mungkin kita sering mendengar kalau peci, sarung, baju takwa itu adalah ciri khas kostum oleh teman-teman Islam seperti itu. Ya itu mungkin bisa dibenarkan karena memang kita melihat hanya memang seperti itu, dan saya tidak tahu budaya ini kan budaya ya karena kita ngomong baju seperti itu. Tapi yang terjadi di kampung-kampung, karena saya dari kampung, dari desa, ya memang seperti itu. Setiap habis maghrib, setiap jam 6 sore itu kita sudah disuruh memakai sarung, udah biasa gitu. Gitu, Iya, biasa. seperti itu. Jadi itu semacam menjadi ciri khas tersendiri gitu di kampung ya. Kalau di kota kita tidak tahu secara detail. Tapi pada dasarnya ya peci, baju takwa dan sarung. Kalau dari Kristen yang membedakan mungkin tuh ya tempat ibadahnya, hari raya gitu, cara tata cara ibadah. Ya sama kayak Katolik ya, kalau Protestan Alkitab. Kurang lebih. Hanya bedanya itu kitab Deuterokanonikanya. Di Katolik kan ada tambahan Deuterokanonika, Protestan tidak ada itu ya. Sama ritusnya. Iya, oke. Ya, kalau gitu selanjutnya kami juga mau tanya Kak, di agama masing-masing itu meyakini ada surga dan neraka Kak, atau gimana gitu? Kalau di Kristen ya. Protestan ada, Islam ada. Kalau Gimana kalau di Hindu? pandangannya beda. Beda. Kalau Bedanya gimana Kak? kan di Hindu itu apa namanya, kalau mati itu jiwa itu bisa, yang pertama itu ke moksa, menuju moksa. Moksa itu kayak terakhir gitu. Oh, reinkarnasi gitu? Bukan, itu beda lagi. Kalau moksa itu jiwa sama roh Atman gitu menyatu sama Sang Pencipta. Oh, jadi yang oke. udah terakhir, udah mentok gitu. Nah kalau yang kedua bisa reinkarnasi, kayak lahir kembali, gitu. oke. Nah kalau pandangan tentang surga dan neraka itu, kalau lahir kembali itu misalnya lahirnya dapatnya perbuatan yang dapatnya kehidupannya yang baik,
yang enak, yang bahagia gitu, yang sehat. Itu ibaratkan kita lahir dari kelahiran surga. Gitu. Kalau kelahiran neraka, kita itu sengsara gitu, sakit, atau lahir sebagai apa, hewan gitu. Nah itu kelahiran neraka itu tergantung dari perbuatan kita dari semasa hidup dulu sebelumnya. Kehidupan yang sebelumnya. Gitu. Berarti macamnya reinkarnasinya kalau misalnya ke kehidupan selanjutnya itu kita bahagia, itu identik dengan surga gitu, bisa dikatakan sebagai surga gitu Kak. Sebaliknya gitu itu neraka gitu. Berarti apa yang nampak di bumi itu itulah surga kita gitu. Iya. Berarti perbuatan baik kita. Ya, karma pala. Apa yang kita perbuat di masa lalu itu yang kita dapatkan di masa akan datang. Di masa yang akan datang. Mungkin ini saya lebih menarik kalau bertanya soal keyakinan teman-teman dari beda agama itu, lebih ke sharing pengalaman sih. Kita itu kan memang dari lahir itu kan keturunan dari orang tua kita. Keturunan maksud dalam arti bisa jadi ada orang yang mengikuti agamanya itu tergantung dari orang tuanya. Karena orang tuanya agama Katolik, saya secara pribadi orang tua saya agama Katolik, akhirnya saya ikut Katolik dan mengikuti aja gitu. Tapi ada orang yang mengikuti orang tua, tapi dalam perjalanan waktu mereka akhirnya hati saya itu lebih di agama yang ini, keyakinan ini, akhirnya mereka pindah. Lalu ada juga yang menemukan spiritualitas atau pengalamannya sendiri sehingga mereka tetap bertahan di agama yang dari awal dari orang tuanya itu. Nah mungkin dari teman-teman ada kisah atau pengalaman spiritualitas bersama Tuhan yang diyakini, pengalaman jatuh bangun terus merasa ditolong oleh Tuhan. Kalau pribadi ya saya memang lahir dari lingkungan Islam, orang tua Islam, ibu Islam, keluarga Islam. Ya saya secara otomatis seperti itu. Saya tidak kemudian pernah memiliki pengalaman spiritual untuk kemudian menentukan agama saya seperti itu. Hanya saja yang saya garis bawahi adalah sesuatu yang diajarkan oleh siapapun itu tentang kebaikan. Karena memang pada dasarnya kan semua agama itu mengajarkan hal yang baik seperti itu. Mengajarkan hal yang baik. Jadi apa yang diajarkan orang tua saya ya saya mengikutinya. Terlepas dari entah itu benar sebagaimana yang disampaikan oleh agama Islam atau bahkan justru di agama-agama lain juga menyampaikan hal kebaikan yang sama. Ya, saya Kristen dari turunan, tapi kan sering berjalannya waktu dan mungkin sudah bisa berpikir dan nalar bagaimana saya mencari dia sendiri, mencari kenyamanan dalam beragama. Semakin pelajari, saya juga mau mempelajari beberapa agama sedikit-sedikit, mempelajari untuk memperkuat iman saya. Ya, ketika iman saya betul-betul kuat dan mantap untuk ke Kristen, ya saya memutuskan untuk melakukan pengakuan teman itu. Saya ya mayoritasnya emang dari kampung gitu, emang udah semuanya agamanya Islam semua gitu. Yeah. Dari orang tua dari tetangga-tetangga gitu ya. Tapi emang ya kalau saya kuliah di sini banyak teman ya agamanya beda-beda gitu. Jadi kita bisa belajar, oh ini agamanya ya Hindu, oh ini agamanya Kristen, oh ini agamanya Protestan gitu, beda gitu. Jadi kan bisa sama masnya tadi, oh ini beda-beda ya ternyata agama Kristen sama Protestan itu beda. Gak apa gangguan alam. Ya gangguan alam. Tapi mikir lagi, kalau saya kan itu kan dari orang tua, saya udah kuat ibadahnya gitu ya dari orang tua, hati berteman gitu kan istilahnya. Bawa agamamu kata dia sama orang tua di rumah. Pokoknya toleransi lah antara agama. Tidak membedakan. Tidak membedakan agama yang lain.
semuanya agama sama. Ya. Kalau dari kakak? Kalau dari saya ya dari lahir emang agama Hindu, terus pas sekolah SMP SMA gitu kan ada lingkungan, ada teman-teman yang agama lain juga. Saya gimana ya, nyaman aja dengan agama sendiri karena kan udah dari kecil Iya. agamanya itu. Kalau mau berpindah agama gitu rasanya nggak mungkin di pikiran saya Iya, gitu. oke. Belum terlintas gitu, ngapain juga saya pindah agama gitu. Saya kan udah emang dari lahir agamanya ini, terus saya menjalaninya ibadah, terus ngikutin tradisi. Saya seneng aja gitu dengan agama saya yang sekarang. Mungkin kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau misalnya emang itu kan sudah dibilang keturunan dari orang tua, kan memang sudah di orang tua saya agama ini, saya ikut, tapi bukan ikut dalam arti mengikuti begitu saja, tentu ada pengalaman spiritual. Lalu apakah ketika seorang teman Islam yang pindah agama atau murtad itu akan dibenci oleh sesamanya atau gimana itu? Kalau soal berpindah agama ya, seperti itu kalau saya itu malah tidak apa-apa. Kalau saya itu sepakat tidak apa-apa. Islam ke agama yang lain ke Islam dan sebaliknya tidak apa-apa. Karena kita memiliki hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu. Nah, yang menentukan itu siapa? Tidak ada, itu individu masing-masing. Ya, diri sendiri. Pencarian seseorang terhadap Tuhannya gitu. Atau jangan-jangan orang yang mengaku agama tertentu dia tidak bisa kemudian mengabsolutkan ini loh Tuhanku, ini loh. Jadi pencarian seperti itu adalah menjadi kebebasan individu seperti itu. Jadi tidak apa-apa mereka kemudian menemukan jati diri di agama tertentu, ya itu terserah mereka. Tapi asalkan dengan catatan semuanya itu mengajarkan hal-hal yang baik itu tadi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Intinya tidak kemudian menyebarkan, misalnya setelah pindah dari agama satu ke agama yang lain terus tidak memfitnah gitu artinya. Nah, seperti itu. Artinya membawa kebaikan. Membawa kebaikan tetap. Kalau dari aku mau tanya, ada nggak sih kayak paling khas gitu di agama masing-masing? Misalnya di agama mbaknya agama Hindu. Kalau agama Hindu kan banyak hari raya gitu jadinya. Iya. Kalau agama Hindu di Bali itu kan sembahyang, tradisinya banyak banget, kayak setiap bulan itu pasti ada persembahyangan, terus ada tari-tarian gitu. Itu kan menyimbolkan kita itu rasa syukur kita ke Sang Pencipta gitu. Kayak kalau hari raya banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak tradisi itu yang saya suka. Kalau di Hindu itu Kak, pemimpin agamanya itu dipanggil apa ya? Dipanggil mangku, Mangku. pendeta. Tapi kalau orang Bali itu mangku, atau enggak resi yang lebih sulinggih gitu, lebih tinggi. Lebih tinggi kedudukan gitu. Oke. Kakak bisa cari sedikit nggak soal tugasnya dia itu, tugasnya Mangku ini apa? Memimpin upacara yatnya. Upacara ayat. Yatnya. Iya. Oh. Kan kayak upacara, kalau Mangku itu upacara manusia yatnya itu kan ada 3 bulanan persembahyangan di sanggah, di pura biasa gitu, kayak persembahyangan purnama atau enggak hari raya lainnya gitu, atau memimpin upacara buat nama gitu. Oh, buat nama. Buat nama maksudnya? Oh. Kan Ada. bayi baru lahir Oh, kan gitu. buat nama gitu kan. Nah itu Ada upacaranya. Ada ada. upacaranya. Oh, gitu. Dari lahir itu ada langsung dari dalam kandungan pun kan 7 bulanan itu. Nah itu Oh, iya. juga. Nah kalau yang resi-resi gitu memimpin fitrayatnya kayak ngaben gitu. Tahu kan ngaben? Yang bakar mayat gitu. Oh, gitu. iya. Oh, iya. Ngaben. Yang upacara yang lebih besar itu baru selinggi yang resi yang lebih tinggi gitu. Iya. Mirip dengan Katolik ya. Katolik kan buat nama baptis.
Jadi dapat nama itu waktu dibaptis. Protestan juga ya? Enggak ya? Oh enggak. Berarti itu untuk buat nama tuh harus ada persetujuan dari semua keluarga atau cuman bapak sama ibunya? Kan buat nama itu ada banternya kan, ada sesajennya gitu kan, terus ada mangkunya. Nah nanti Berdiskusi gitu. pokoknya pakai media gitu. Nah terus cuman ada huruf inisial gitu, misal A B C gitu-gitu. Iya. Nah yang mati duluan, yang pokoknya yang itu duluan, nah itu inisial namanya. Oh gitu. Pokoknya pakai upacara gitulah, nggak langsung misalnya dari baru lahir langsung buat nama gitu, enggak. Terus ada upacara gitu, terus baru buat nama. Berarti nama itu sah setelah upacara. Iya. Ya, oke. Kalau dari Mbak ini saya mau tanya ya. Ini sorry to say, ada orang yang mengatakan bahwa setelah mereka wudu, ini koreksi kalau saya salah ya. Mereka setelah wudu terus dia ketut. Lalu harus kembali untuk wudu lagi. Nah, yang ketut itu kan sorry pantat ya. Iya. Tapi yang dicucikan tuh kenapa harus daerah wajah? Kenapa tidak semuanya gitu? Karena mungkin kan ya, kalau kita kan mau sholat ya, dia agama kami lah ya, sholat bersentuhan sama laki-laki yang bukan lawan jenisnya aja udah itu udah Iya. nggak boleh ya, batal sholatnya. Oke. Wudunya. Mungkin dari kultur kayak sholat kita kan misal makan aja nggak boleh, habis Gimana? pagi subuh makan nggak boleh. Oh iya. Iya, sholat itu nggak boleh. Terus minum pun kalau minum kan, terus wudhu kita kumur lagi, Oh gitu. terus kumur lagi. Karena kalau kita mau sholat itu harus benar-benar Bersih. suci. Oh. Berarti nggak ada kata-kata yang kayak kata-kata kotor gitu ya? Nggak ada. Berarti Harus emang benar-benar setelah wudhu itu benar-benar arahnya itu hanya untuk yang mau di sembah gitu ya? Oke. Soal sholat nih ya Kak, saya mau tanya itu kan di agama Islam itu sholat 5 waktu. Kakak bisa kasih tahu nggak sama kita nama-nama apa kan itu sholat isya gitu. Saya kurang paham itu nama-namanya, beda-bedanya waktunya gitu. Apa sih yang membedakan yang antara 5 waktu ini Kak? Gitu. rakaatnya. Kalau subuh kan 2 rakaat. 2 rakaat. Terus zuhur tuh 4 rakaat. Oke. Zuhur itu jam berapa dulu? Jam 12. Bahwa bentar, subuh itu apa? Subuh itu kalau kita sholat subuh jam 3. Itu namanya Jam 3 sholat subuh. pagi. Sholat subuh. Oh, 3 Terus siang? Siang zuhur Zuhur. jam 12. Isya. Asar. Iya, asar. Jam 3. Ah, 4 rakaat. Maghrib. maghrib terus Maghrib 3 rakaat. satu lagi. Isya. Bisa. Isya itu jam 7. Jam 7 malam. Oh. Tapi paling banyak waktunya Isya. Isa. Karena banyak kadarnya ya, jadi tuh nanti aja sholatnya gitu. Iya, Sebenarnya nggak bisa. boleh, harusnya tuh habis orang azan kan, azan maghrib itu harus itu sebenarnya. Begitu. Ada dosanya juga gitu. Ketiduran. Iya. Udah banyak itu dosanya. Emang di agama kami nggak boleh namanya teledor lah gitu, harus benar-benar nggak boleh. Kalau misalnya tidak tepat waktu, berarti batal. Bukan batal, cuman dosa kita itu pahalanya berkurang. Oh. Dosanya Oh. Dari saya mau tanya, kan aku juga punya tetangga itu Kristen, Protestan juga dia. Itu kalau di agama Katolik, mungkin Islam juga, kalau orang sudah meninggal gitu kan, kita doain orang yang udah meninggal. Tapi kalau di agama Kristen Protestan itu kayaknya nggak mendoakan yang sudah meninggal, tapi doain keluarga kayak menghibur gitu ya. Iya, jadi kita menghibur keluarga yang sudah meninggal. Penghiburan. Tapi dalam ada penghiburan juga ya, kadang mendoakan. Itu penghiburan itu sama nggak kayak misalnya kalau kita kan sampai 7 hari ya sholatnya. Itu tergantung dari gereja dan keluarga sendiri. Karena beda-beda gereja juga beda. Ada keluarga ada yang minta 7 hari full 7 hari begitu ibadah penghiburan ya. Kalau dari gerejanya menyanggupi.
kalau di mbaknya ada nggak kayak kalau ini tadi kan doain yang masih tinggal di sini gitu, nggak doain yang udah meninggal. Kalau mbak mungkin beda atau sama? Doain pribadi sih, kayak paling cuman menghantarkan canang apa bantet istilahnya gitu ya, biar tenang gitu. Kalau kayak gitu tuh ada apa kayak ritualnya apa gimana gitu mbak? Itu cuman apa ya, cuman membanten aja, kayak di rumah kan ada sanggah gitu kan, nah gitu cuman menghantarkan di puranya aja tuh, di sanggah di rumahnya aja. Jadi cuman kayak memperingati, misalnya kayak Islam kan 7 hari apa 40 hari, nah gitu sama. Tapi tergantung dari keluarganya. Kalau agama Hindu itu kan saya sering lihat tuh waktu saya ada pengalaman di Sri Lanka tuh, banyak juga ketemu teman-teman Hindu kan. Itu simbol apa sih yang mereka selalu buat di sini? Yang ada tandanya itu kayak berlian atau apa gitu, yang pokoknya ada warna merah, ada yang selalu buat di dahi itu. Oh itu kalau habis sembahyang itu kan kita ditirta terus pakai beras bija itu namanya. Bija. Pakai beras. Tapi kalau yang kayak masnya lihat apa warna merah gitu. Iya, yang ada aksesoris apa gitu. Mungkin dari yang tradisi di India. Oh budaya kan? juga ya. Oh bagian budaya. Hindu di India sama Hindu di Indonesia itu beda. Tradisinya. Kan kayak ngikut tradisi gitu. Semacam inkulturasi ya. Oh, okay. Oh, pemasukan budaya ke agama gitu. Terus ini satu lagi, ketika kita masuk di tempel, yang pria itu tidak memakai baju ketika sudah masuk di pagarnya itu, kita harus buka baju. Apakah di Indonesia ada? Kalau di Indonesia itu kan tradisinya di Bali kan, jadi kita pakai baju adat Bali. Kalau mau ke pura, mau sembahyang itu pakai baju adat. Oh berarti kalau pakai baju biasa itu nggak boleh ya? Harus pakai? Boleh pakai baju biasa, tapi di bawahnya pakai selendang gitu, memisahkan antara bawah dan atas. Oh gitu. Kami mau tanya pendapat orang kakak masing-masing, pandangan agamanya atau pandangan dari kakak-kakak sendiri gitu tentang gerakan-gerakan yang radikal atau teroris begitu. Karena beberapa orang itu beranggapan kan teroris itu dihubungkan langsung dengan Islam gitu. Padahal saya pernah dengar itu sebenarnya bukan gerakan dari agama Islam sendiri, tapi aliran-aliran yang kurang mengerti lah bagaimana sebenarnya ajaran Islam gitu. Kalau saya pribadi itu tindakan terorisme, terus dari radikalisme, fundamentalis itu ada sesuatu yang ada pemaknaan yang kalau bagi saya itu melenceng. Jadi konteks ya, kalau saya bicara konteks peperangan pada waktu itu tidak bisa disamakan dengan hari ini. Kita tidak pernah diserang secara fisik ya, kita bersaing baik. Semua orang, semua agama itu berhak bersaing, tapi yang profesional gitu loh. Tapi kalau sampai pertumpahan seperti itu, tidak terorisme dan sebagainya, saya kira itu tidak benar dan itu tidak diajarkan oleh agama Islam ya, karena saya dari Islam. Karena saya pernah mendengar cerita Nabi itu pernah menyuapi makan seorang kafir Quraisy. Iya. Yang lumpuh buta itu disuapin oleh Nabi, disuapin kasih makan. Nah di situ dia ngomong bercerita tentang orang yang paling dibenci. Orang yang paling dibenci itu adalah Muhammad katanya. Padahal dia sedang yang nyuapin dia itu Muhammad. Seperti itu. Yang sedang menyuapi itu Nabi Muhammad. Oh gitu, terus di cerita-cerita dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak apa-apa. Jadi seharusnya kalau saya melihat
kekerasan-kekerasan seperti terorisme itu, dia hanya memilih jalur jihad, bukan memilih ya, dia memilih jalur jihad yang salah, yang hari ini itu tidak kontekstual. Dulu perang itu ada karena memang ada kesepakatan dulu dari kedua belah seperti itu. Kalau sekarang itu maksudnya bukan perang tapi teror gitu loh. Dan teror itu ya dimanapun ya kejahatan. Seperti itu. Teror, ngebom ini dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi itu tidak benar, tidak diajarkan oleh agama Islam. Mungkin ajarannya itu udah melebihi agama Islam itu, jadi ajarannya agak melenceng lah itu kalau di agama saya sendiri. Agama Islam kan nggak ada perang-perang gitu kan, terus kan perang senjata atau segala kan, itu mungkin dia ajarannya agak beda lah gitu. Oke, berarti itu sebenarnya teroris itu ke bagian perang sebenarnya itu zaman dulu ya, kayak nggak aktual lagi kalau sekarang gitu kan. Itu lebih ke mengendalikan diri, meneror gitu ya. Oke, kalau dari kakak itu gimana sih memandang yang begitu gitu, yang radikal gitu? Itu kayak lebih ke diri gitu, mengendalikan diri biar nggak terbawa suasana gitu. Terpengaruh gitu. Biar nggak terpengaruh ajaran-ajaran yang salah gitu ya, aliran-aliran gitu ya. Terus aku mau tanya, maksudnya punya teman dekat tapi lain agama itu nggak? Oh iya, kebetulan saya itu hampir setiap malam itu nongkrong dengan teman-teman selain Islam. Ya baik itu ada yang Katolik, Kristen seperti itu hampir tiap malam. Jadi ya teman-teman dari kampus sadar juga, teman-teman pasca sarjana di sana itu ada teman saya, itu dari Katolik juga, dan saya baik-baik aja gitu. Kalau dia kan nggak usah nyebut nama ya gitu. Jadi dia kalau ngambil saya Muhammad Ali gitu, Ali Muhammad seperti itu. Sebaliknya saya juga memanggil namanya dia gitu, si A gitu. Jadi kita udah benar-benar tidak kita tidak terprovokasi oleh hal-hal. Kita sudah saling mengenal. Kita sudah saling mengenal dengan baik. Jadi perbedaan agama itu tidak jadi penghalang gitu ya? Tidak. Kalau gitu Mas, menurut Mas nih, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama seperti itu, apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan, terutama sebagai mahasiswa begitu? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kenapa seseorang itu takut dengan lain agama ya, itu kan karena kebiasaan doktrin dia sebelumnya seperti itu yang menimbulkan dia sendiri takut dengan agama di luar yang diyakininya seperti itu. Takut dalam tanda kutip, tidak mau mendekat, tidak mau berteman. Ini kan sesuatu kesalahan. Yang saya maksud kesalahan itu kita membenci tanpa mengetahui itu. Iya. Jadi kalau kamu membenci karena dia agama tertentu dan dia melakukan kejahatan ini itu baik gitu loh. Ini kita tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan, dia agamanya apa, dia dan kita membenci itu kan kesalahan. Jadi tapi konteksnya bukan membenci ya, tidak suka. Konteksnya bukan membenci tapi tidak suka. Misalkan saya tidak terlalu suka dengan si A karena si A itu masa setiap hari itu ngambilin mangganya tetangga misalkan gitu. Kan kasihan, giliran panen diambilin, nanam nggak pernah ikut, nyiram nggak pernah ikut seperti itu, ngasih pupuk nggak pernah ikut. Nah, konteks seperti itu tidak apa-apa gitu. Jadi tidak membenci satu sama lain seperti itu. Nah kalau gitu gimana sih pandangan orang kakak dengan toleransi antar umat beragama gitu? Cara-cara kita untuk melakukan itu gitu, melakukan toleransi antar agama, upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu.
Ya kalau saya memaknai toleransi itu menjaga hubungan baik antar sesama ya. Hubungan baik antar sesama itu ya semua orang punya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu tadi. Jadi hak itu ya silakan individu gitu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai sesuatu, mencintai ini tidak bisa. Itu adalah sesuatu yang datang dari pribadi seseorang, dari nurani seseorang. Nah, kalau toleransi ya sebatas itu. Jadi kita udah itu keyakinan dia, itu keinginan dia, asalkan tidak menimbulkan kekacauan, kerusakan gitu. Jadi sejauh itu ya baik gitu. Kita toleran terhadap sesama. Toleransi di Indonesia itu ya bagi orang-orang yang sudah sering berinteraksi dengan teman-teman di luar agamanya, mungkin mereka sudah tercipta sebuah toleransi kebersamaan. Jadi kita itu kurang ini loh, kurang apa ya? Ya kita tidak boleh kemudian berprasangka buruk dulu. Kita harus ngobrol dulu baik-baik. Saya lebih senang misalkan melihat Anda sebagai manusia, saya sebagai manusia. Iya. Seperti itu. Kita ngobrol dengan cara kemanusiaan. Jadi kita harus melihat seperti itu. Kalau toleransi di Indonesia itu ya tergantung orangnya masing-masing. Jadi yang saya maksud orangnya masing-masing itu ya kadang kita masih melihat di tempat-tempat tertentu itu toleransi itu sangat baik sekali, tapi di tempat-tempat yang tertentu itu justru intoleransi terjadi, misalkan pelarangan pemakaman, ini kan sering terjadi ini seperti itu. Nah itu saya tidak tahu apa latar belakang. Dia makan dari apa yang tumbuh di bumi dan dia dikembalikan ke bumi kok tidak diperbolehkan. Itu sederhana tanpa kita menggunakan dalil agama. Dia makan dari tumbuhan, buah-buahan yang dari bumi gitu. Tapi ketika mau dikebumikan, dipermasalahkan dengan dalil agama itu saya kadang ini ya tidak tahu itu ke apa ya sungguh pendek mereka itu. Mungkin saling menghargai ya antar agama. Misalnya nih kayak sekarang azan mungkin kita diam dulu. Terus misalnya orang ibadah kita hargai, nggak usah lewat di depannya gitu. Terus ya menghargai tradisi agama masing-masing. Kalau kan sekarang azan boleh diam. Kita diam dulu. Dari bentuk toleransi kan. Ini sedang azan, kita boleh diam dulu gitu. Mungkin sampai azannya selesai. Selanjutnya saya mau nanya sama orang kakak gini. Menurut orang kakak ya sebagai mahasiswa, dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi itu sebagai mahasiswa ini kak, apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin kayak misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, kayak kurban kita ikut berpartisipasi gitu. Kalau itu Natal kan pas Kristen Katolik kita juga ikut berpartisipasi gitu. Kayak ikut acara atau bantu-bantu gitu. Kalau menurut orang kakak itu dialog seperti ini antar mahasiswa apakah juga sangat bermanfaat untuk gitu toleransi antar umat beragama gitu? Bermanfaat kan, bisa saling sharing tentang agama masing-masing. Kita bisa tahu agama yang lainnya juga. Orang kakak punya pengalaman soal gitu dialog gini antara sebelum ini gitu, pengalaman berdialog gitu dengan agama lain gitu? Kalau secara resmi itu
tidak, tapi kalau kadang dalam obrolan santai juga Tanya-tanya, tanya-tanya. ini kamu gimana cara sembahyangnya, Oh iya. gimana adatnya, gini ya, saling tanya-tanya aja tentang agamanya. Kan kita udah agamanya ini dari kecil, yang lain itu gimana sih caranya mereka beribadah gitu, caranya mereka merayakan itu hari-hari besar gitu. Kalau kesan dari berbicara bareng dengan teman-teman lintas agama itu, wah, saya justru sangat senang sekali ya, karena apalagi tempatnya di warung kopi gitu ya. Kita sekarang ya. ngobrolnya nyantai gitu. Santai gitu. Kita bisa sharing gitu loh, santai. Iya. Gitu. Dan tanpa kemudian kita menyimpan sebuah prasangka buruk seperti itu. Ya kita harus memang terbuka toh gitu. Jadi akal dan hati nurani kita itu selalu sama sebagai manusia. Kita dipukul, tidak perlu kita kemudian kamu harus beragama ini dulu biar dipukul itu terasa seperti itu. Tidak toh. Kamu harus beragama B biar ketika kamu ditempeleng itu kamu merasakan sakitnya. Enggak. Itu satu kesamaan yang kita miliki secara bersama seperti itu. Dan kita juga mengamini bahwasanya membunuh itu tindak kejahatan seperti itu. Namanya bunuh. Iya. Itu sudah salah satu dosa. Itu tindak kejahatan gitu. Yang berdosa seperti itu. Dan itu masa hal-hal seperti itu kita masih butuh dari agama gitu loh? Kan tidak. Dari kita punya nurani yang juga perlu kita rawat dengan baik. Kita latih gitu kan, akal kita gitu. Ya agar kita selalu menjalin hubungan dengan teman-teman sesama manusia. Oke, berarti Mas ini setuju ya kalau misalnya dialog antar agama seperti ini itu sangat bermanfaat untuk saling mengenal, saling memahami, dan untuk memberi toleransi satu sama lain gitu. Iya. Ya. Kalau saya sepakat. Mungkin bagi saya karena masih ada doktrin-doktrin dari dulu yang Iya. membuat orang kayak enggak pede dengan berteman dengan agama dari teman-teman lain. Iya benar. Ya itu sebenarnya ketakutan yang tidak memiliki alasan. Iya. Ketakutan yang tidak memiliki alasan. Ketakutan yang tidak memiliki alasan itu justru akan mengakibatkan ketakutan-ketakutan yang lain. Kita takut salah saja sudah salah. Itu namanya belum ada usaha sebelum mencoba. Iya. Ya gimana dia mau mencoba ke sana kalau dia sudah berpikiran di sana itu hanya ada api yang membakar, hanya ada binatang buas yang membakar. Perasaannya loh itu bukan sesuatu yang real dia lihat gitu seperti itu. Hanya cara pandangnya Iya, aja. cara pandangnya seperti itu sudah dari hatinya itu sudah aduh kok langsung penilaiannya negatif seperti itu. Agak sulit seperti itu. Iya, makanya untuk mengubah cara pandang yang begitu ya perlu seperti ini ya Mas ya, dialog antar agama seperti itu. Oke. Dan lebih ini kayak mungkin spontanitas itu yang perlu dibutuhkan itu ya. Karena kadang kita mau ngobrol, aduh takut salah. Ya, untuk mulai gitu kan. Mulainya kalau misalnya mau tanya ini, dia terima apa enggak ya? Iya. Kalau misalnya saya bilang ini, dia terima apa enggak? Nah itu yang kayak mindset itu yang perlu diubah sebenarnya untuk ketemu kayak gini. Iya, tapi ya itu benar Mas. Kalau saya sendiri juga kadang agak takut untuk kemudian berbicara di wilayah kitab ini dan lain sebagainya gitu. Kecuali bertanya. Gitu ya. Makanya hal yang baik kan bertanya. Iya. Tapi tidak kemudian memberikan ini kok agama ini tidak seperti itu. Jadi kita lebih baik bertanya seperti itu. Ya hal-hal aku juga sempat kemudian agak takut awalnya gitu sama teman-temanku yang karena saya jujur dekat banget dengan teman-teman lintas agama itu ya ketika di Jogja gitu. Nah
Tapi untuk bertanya ke hal-hal yang misalkan ke kitab ini, kadang-kadang itu saya juga harus mikir berhati-hati gitu. Iya, sama seperti itu. Kadang sensitif Iya, soal takut itu. takut sensitif soal itu, Iya. dan sensitivitas pribadi kan beda-beda tuh. Dan itu wah, kalau kita udah lagi nyantai banget itu, wah kita bisa berdiskusi itu sampai pagi. Kadang saya bertanya ke teman-teman yang lintas agama, yang ngobrol sederhana, mulai dari budaya. Ini kan agama itu tidak terlepas dari budaya juga. Iya, betul. Terus kamu beragama A, tempatmu di sini, terus budayanya bagaimana di sana? Kan kita cerita banyak di situ, mulai cerita dari agama dan budayanya juga seperti itu. Ya, itu topik yang menarik kalau didiskusikan ya, kan? Menarik sekali karena memang mencakup hal luas gitu. Ya. Kalau saya sendiri juga sih Mas ya, bicara soal lintas antar agama ini, saya sebagai seorang suster ya kan, dari seorang religius dari agama Katolik gitu. Kalau untuk saya pribadi juga relasi dengan agama lain itu bukan suatu masalah ataupun halang begitu, karena ya saya memang dari keluarga yang asli Katolik, keluarga ayah, ibu juga Katolik. Justru ibu saya dulu juga mau jadi seorang biarawati gitu, saya hanya tidak izin dari keluarga gitu. Ya, dan setelah itu akhirnya memang ada beberapa keluarga yang pindah agama gitu. Ada seperti abangnya ayah saya balik jadi Islam, ikut istri gitu. Lalu ada juga tante saya yang juga balik Islam begitu. Tapi saya sendiri itu tidak ada merasa bahwa ya karena mereka pindah agama udah putus hubungan komunikasi. Justru tidak ya. Kalau untuk saya ya itu keputusan seperti yang Mas bilang tadi, itu keputusan pribadinya, dan itu bukan menjadi sesuatu yang bikin pecah keluarga, menjadi pecah seperti itu. Justru makin beragam menurut saya gitu, makin beragam. Jadi kalau misalnya kita bisa jadi contoh untuk keluarga lain gitu kan Mas kan. Kalau di antara keluarga ini beda agama, beda suku, bisa saling rukun gitu. Kenapa yang lain tidak gitu kan Mas. Jadi untuk saya konteksnya seperti itu. Jadi jangan ada istilah kan, ada itu keluarga yang putus hubungan gitu, udah pindah. Jadi saya lebih suka yang begitu, terima gitu kan, karena itu hak setiap orang dan justru menjadi kekayaan untuk Indonesia sendiri gitu ya kan Mas. Karena di Indonesia kan wajib beragama gitu, beda dengan negara yang lain kan bebas itu, beberapa negara itu bebas. Nah, untuk Indonesia sendiri gitu kan wajib beragama. Jadi untuk saya hal-hal yang berhubungan dengan tidak saling karena agama itu terkadang untuk saya tidak masuk akal juga sih kan. Dan saya juga dulu punya banyak teman. Ada sih teman saya dulu punya pengalaman ya Mas ya, seorang Islam dia. Lalu dia ajak-ajak saya untuk balik Islam gitu waktu SMA. Hanya waktu itu saya konteksnya tidak langsung berpikir bahwa ini acara teman saya ini maksudnya apa gitu, tidak. Tapi saya bawa bercanda gitu, dan saya bilang gitu, agama kita itu sama, hanya caranya aja yang beda gitu. Jadi akhirnya dia juga bawa-bawanya itu canda, memang ternyata tidak bertujuan, hanya untuk makin akrab aja gitu. Jadi kadang kan kita cepat tersinggung kalau misalnya soal agama di canda-canda gitu kan Mas. Makanya saya pikir itu setiap pribadi itu harus positive thinking soal gitu ya Mas. Gitu. Itu sih kalau dari pengalaman saya soal toleransi beragama. Lalu kalau menurut orang kakak itu apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya bentrok atau kurang rukunnya antar umat beragama itu? Penyebabnya itu bagaimana gitu? Mungkin perbedaan pendapat. Kayak di agamaku lebih ini, di agamamu kurang ini. Mungkin kurang komunikasi aja, kayak perbedaan pendapat itu kan pasti ada setiap orang. Mungkin kayak membanggakan agamanya tapi menjelekkan agama lain gitu. Ya itu munculnya perselisihan itu seperti itu. Oke, berarti itu sebenarnya lebih kepada pribadi ya kan. Soalnya agama itu kan tidak mengajarkan untuk tidak saling rukun ya kan. Jadi tergantung pribadi masing-masing menyikapi perbedaan itu bagaimana ya kan. Perlu mengubah cara pandang gitu ya kan.
Oke. Dan menurut kakak di negara Indonesia yang beraneka ragam ini gitu, termasuk agamanya, apakah toleransi itu sudah tampak gitu antar umat agama? Pendapat masing-masing aja gitu, menurut pengalaman sendiri gitu. Mungkin ada di beberapa daerah masih ada radikalisasi gitu, kayak masih kurang setuju masuknya agama ini. Ya di kota-kota besar mungkin udah bisa open minded gitu loh, kayak pemikirannya kita ini kan satu Indonesia ini kan beragam agama, jadi ngapain kita nggak rukun gitu, ngapain kita bermusuhan gitu, itu kan agamamu agamaku, kayak kata orang Islam kan agamamu agamamu, agamaku kan, jadinya kita urusin agama kita sendiri aja gitu, jangan membeda-bedakan kalau agama ini baik, agama ini nggak baik. Intinya saling menghargai satu sama lain antar agama. Iya, 3 kata untuk menjabarkan keragaman Indonesia atau satu kalimat gitu. Misalnya hidup Indonesia yang berbeda. Indah. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Aduh, Perbedaan itu asik. asik. Oke. Kalau dari saya sih perbedaan itu bukan jadi penghalang tapi menjadi kekayaan dan saling melengkapi satu sama lain. Menarik ya untuk pribadi, untuk saya menarik sekali untuk berdiskusi dengan Mas Muhammad Ali tentang bagaimana agama Islam, dan kami juga berbagi pengalaman bagaimana pengalaman kami dengan Islam, dan semoga juga ini bermanfaat untuk terlebih untuk mahasiswa ya, maksudnya karena kami sebagai seorang mahasiswa gitu kan, berdialog antar agama itu diajak untuk berdialog antar agama, untuk saling memberi toleransi satu sama lain. Jadi untuk Mas Ali, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk berdialog seperti ini, ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Semoga juga yang mendengar juga menambah wawasan baru, semakin memahami agama Islam itu bagaimana, bahwa ajarannya itu sama dengan agama lain menuju kepada kebaikan ya Mas. Maka sekali lagi terima kasih, dan terima kasih untuk kesempatannya Mas Ali. Siap, sama-sama. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan yang salah diucap, mohon dimaafkan. Saya juga sebaliknya mohon maaf. Iya. Terima kasih banyak, dan semoga selalu sehat, dan kedepannya bisa berdialog lagi seperti ini menurut saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah ungkap. Ya,